Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat teman-teman semuanya. Pada kali ini saya Dimas akan membahas materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan idealis dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama saya akan membahas tentang argumen tentang dinamika. Oke, yang pertama, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yaitu melalui Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama tahun 1938 di Solo. Ini menandakan bahwa jadi sebelum Indonesia terbentuk, pembentukan identitas nasional Indonesia sudah dilakukan jauh-jauh sebelum Indonesia itu terbentuk. Jadi begitu. Nah, kemudian yang kedua ada peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang dinamika kehidupan sekaligus yang menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya apa? Contohnya adalah pengamalan Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang semakin luntur dan memudar. Dengan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme ini dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan juga dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Bangsa Indonesia saat ini bukan dijajah dalam bentuk fisik, namun dijajah secara mental dan ideologi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kembali nasionalisme dan patriotisme pada jiwa-jiwa kita. Dalam hal ini peran keluarga, pendidikan, pemerintah sangat diperlukan. Jangan hanya kita menuntut hak kita sebagai warga negara, tetapi seharusnya kita melakukan sesuatu yang positif untuk mengharumkan nama negara Indonesia ini. Oke, selanjutnya yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Nah, fenomena kurang bangganya masyarakat akan bahasa Indonesia itu dapat dilihat dari banyaknya istilah asing yang digunakan gitu loh. Parahnya juga ya, hal tersebut itu kadang dilakukan oleh aparat pemerintahan dan para akademisi yang harusnya menjadi pelindung dan pelestari bahasa Indonesia. Contohnya ini nih, istilah visitasi kerap digunakan kan dalam berbagai acara termasuk di berbagai sekolah atau kampus. Padahal istilah visitasi ini dapat diganti dengan padanannya pada bahasa Indonesia, yaitu apa? Kunjungan. Nah, yang terakhir ini, yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu asing atau menggunakan produk luar. Dalam pemakaian produk, bangsa Indonesia biasanya akan lebih senang kalau produk yang digunakannya itu berlabel luar negeri atau impor gitu loh. Bukan hanya ketergantungan pada produk-produk luar negeri, terkadang bangsa kita juga kan sangat gemar yang namanya menyambangi destinasi wisata yang ada di luar negeri gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada kelebihan, ambil aja buat kalian. Saya Dimas Rizky Pratama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.